Hello everybody, bersama gua. Welcome back to my channel, YouTube channel. Balik lagi bersama gua, Saiful Basra di Basra Channel TV. Guys, kali ini gua ngomong yang lebar karena kepanjangan kakinya bulu lebar kasih ini berapa ya, nggak berasa gitu. Oke. Kali ini gue gak bakal lama-lama, gue bakal review ya wayang-wayang. Karena minggu kemarin gue nggak review, gue nggak record, gue nggak recording, gue nggak bikin konten apapun minggu kemarin itu karena gue banyak perlu kemarin itu ya. Jadi gue mau ngasih tahu kepada kalian semua bahwa Basra Channel TV sekarang punya 3 konten doang, yaitu konten sketsa yang biasanya gue tampilin saat Ramadan, terus konten review yang sekarang ini gue jalanin, terus yang ketiga adalah konten vlog. Itu juga kalau berjalan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, kita nggak jalanin. Itu dia pemerintahan gue. Satu lagi pemerintahan gue adalah gue sekarang buka Instagram khusus untuk Basra Channel TV. Silahkan di follow ini dia ya. Oke, ini tinggal lu follow. Nanti disitu gue bakal ngasih tahu apa aja kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Basra Channel TV. Oke, siapakah yang kali ini yang bakal gue review? Ini dia wayangnya. Lagi gue bakal ngasih tahu dari tadi ngasih tahu mulu lama banget ya, ngulur waktu gue biar nggak terlalu sebentar waktunya. Jadi yang bakal gue review ini salah satu anggota dari dia tuh anak dari seorang guru. Kalau di pewayangan tuh guru itu disebutnya pandita atau resi. Resi itu adalah orang yang mempunyai ilmu tongteng, ilmu tongteng. Siapakah wayangnya? Ini adalah anak dari guru besar Pandawa dan Kurawa. Itu anaknya Resi Kombayana atau Resi Dorna. Siapa lagi kalau bukan Bambang Aswatama. Tuli bang tumpar ting der tung der. Ini dia adalah Bambang Aswatama. Oke. Jadi seperti biasa gue bakal nge-review tentang wayangnya dulu, kisahnya dulu, wayang dulu ya. Kisahnya dulu mungkin ya, kisah sejarah singkatnya Bambang Aswatama ini. Jadi Bambang Aswatama ini namanya Bambang Aswatama. Bambang itu artinya adalah seseorang seorang laki-laki yang baru keluar dari pesantren. Itu Bambang namanya. Keluaran pesantren disebutnya Bambang. Nah, terus kalau Aswatamanya itu, aswanya itu artinya kuda. Tama itu diambil dari nama ibunya, itu Dewi Lotama. Kenapa dinamakan kuda? Nih ada lambangnya di mahkota itu, lambang kuda. Kenapa Aswatama dinamakan nama kuda? Karena ibunya Aswatama merupakan seekor kuda betina. Ya, ini adalah sejarah singkatnya Bambang Aswatama ya. Jadi Bambang Aswatama ini mempunyai ayah yang bernama Resi Dorna, atau masa mudanya namanya Bambang Kombayana. Jadi Bambang Kombayana ini waktu masih mudanya itu melanglang buana di sealam wayang-wayangan waktu itu.
pas lagi mau menyeberangi lautan kalau nggak salah ceritanya, dia tuh nggak bisa nyebrang lautan karena lautan itu kan dalam gitu kan, samudra gitu mau diseberangi. Nah kebetulan ada seekor kuda yang kebetulan itu kuda betina, kudanya namanya Dewi Lotama. Waktu itu Bang Kombayana nggak tahu kalau itu adalah bidadari atau dewi, kalau gitu Batari, dewa perempuan gitu. Waktu itu dia nggak tahu, dia pikir itu adalah kuda biasa. Pas dinaikin sama dia, ternyata kudanya itu sengaja bikin keliling-keliling supaya lama sama Bang Kombayana, karena saya mencintai Bang Kombayana waktu itu kan. Dan tanpa disengaja Bang Kombayana mengawini gitu ya, atau bersetubuh sama si kuda betina itu, Dewi Lotama. Akhirnya pun melahirkan seorang anak bayi manusia. Akhirnya Dewi Lotama menitipkan kepada Bang Kombayana seorang putra dan diberi nama Aswatama. Aswa itu kuda, Tama itu Dewi Lotama. Ini dia Bang Aswatama. Tuh. Terus singkat sejarahnya, dia ini adalah karakternya itu Ponggawa ya, Ksatria Ponggawa Ladra. Kalau Gatot Kaca itu kan Ponggawa Lungguh, ini Ponggawa Ladra, tangga ke depan. Artinya sombong dia nih, Ksatria sombong, besar kepala, merasa dia ini adalah seorang anak pandita, anak guru besar, dan juga panglima dari negara Astina. Waktu di bawah pimpinan rajanya itu ya, yang raja yang Kurawa number 1 gitu ya, Prabu Duryodana. Dia ini adalah panglimanya negara Astina, panglima besar, Bang Aswatama. Jadi sombongnya luar biasa. Jadi kalau jogetnya aja beda. Kalau Gatot Kaca kan paling tempat ding tak 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 jret pang dung dung tak tak dung depret tempat ding tak 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 jret gitu kan. Kalau Gatot Kaca kan gitu. Tapi ini kalau Bang Aswatama tuh beda. Gerakannya tuh sombong. Tarung dung dung parung dung dung parung dung dung pang dung dung pak tidak timbak ting gerak tak tak des pak dung dung pak setep pak deg deg pak dung dung pak ding ding domprang gerakan gitu pokoknya. Jadi gerakan tuh sombong, dari gerakannya itu sombong. Shoot. Ciri khasnya dia tuh kalau jalan tuh tangga di depan, set, hup, tuh, langsung telak pinggang. Dia tuh nggak mau melihat ke kaum bawahan, dia nggak mau, karena dia tuh kalau ini tuh dia sultan di negaranya. Jadi sombongnya luar biasa. Tapi ada kelemahannya gak Aswatama ini? Aswatama tuh kalau berantem atau dalam perang tanding, perang 1 lawan 1, dia selalu kalah. Di lakon mana nggak pernah Aswatama tuh menang berantem, nggak pernah. Bahkan sama Cepot pun dia kalah. Padahal anak guru besar, tapi dia nggak pernah menang kalau berantem. Tapi keberaniannya luar biasa. Siapapun ditantangin sama dia, walaupun akhirnya dia kalah. Itulah sifatnya Bang Aswatama, yang sombong, yang cepat. Itu pokoknya. Udah apa lagi ya? Udah kayak gitu doang gua taunya itu doang sejarah singkatnya Bang Aswatama. Oh ya, itu tadi lahirnya udah ya. Pas matinya dia ini waktu perang terakhirnya para Pandawa ya di Kurusetra, kan yang bertahan terakhir itu Prabu Duryodana melawan Bima. Jadi dia ini lari dari perang Bratayuda di Kurusetra. Dia lari ya kan, aduh ini kejauhan kameranya, muka gue jadi gelap. Dia lari sama beberapa orang dari Kurawa waktu itu, dari beberapa orang dari Kurawa.
Salah satunya adalah Kartomarmo. Kartomarmo, Aswatama, sama sang pamannya dia, yaitu adiknya dari Resi Dorna, yaitu Krepa. Bersama paman Krepa lari dari Kurusetra, melarikan diri dan bersembunyi. Jadi disebut Kurawa pengecut, ya ini dia yang bertiga itu, Aswatama, Kartomarmo, dan Krepa pengecut, yaitu lari dari medan perang. Dari medan perang itu jadi dia tuh perang dalam keadaan pengecut. Jadi setelah perang Bratayuda selesai, Pandawa masih berada di perkemahan bersama keluarga besarnya. Jadi Aswatama, Krepa, dan Kartomarmo itu menggangsir atau menggali lubang seperti lubang landak gitu. Jadi masuk ke dalam lubang, terus timbul di perkemahan para Pandawa. Jadi pas malam itu semua para keluarga Pandawa dibunuh sama Aswatama dan Kartomarmo. Disebut Jaya Gangsiran perangnya itu. Jaya Gangsiran. Yang pertama dibunuh sama Aswatama pas lagi ngegangsir dan lagi bersembunyi lah pokoknya gitu. Waktu sembunyi yang ditemukan pertama sama dia adalah Dewi Subadra. Ada yang bilang yang ditemuin pertama adalah Dewi Banowati. Dewi Banowati itu ada istrinya Duryudana yang cinta mati sama Arjuna, sampai ah-ahan sama Arjuna gitu pokoknya. Iya, jadi pas lagi nggak ngeh gitu ya, lagi meleng, pas lagi meleng gitu kan. Oke, lanjut ke yang tadi. Jadi yang ditemuin sama Aswatama itu pertama adalah Dewi Banowati, istrinya Prabu Duryudana. Jadi ditemuin dalam keadaan Dewi Banowati lagi mencari-cari Arjuna untuk ditemui dan diajak menikah gitu. Tapi yang dipertemuin pertama tuh sama Aswatama ternyata. Aswatama kesal ngelihatnya, ngambil keris langsung digorok lehernya. Banowati mati. Tapi itu dalam satu versi. Versi yang lainnya menceritakan kalau Banowati itu mati bareng sama Duryudana, masuk ke mulutnya Duryudana. Ada yang menceritakan kayak gitu. Ada beberapa versi sih ya. Terus yang selanjutnya ditemukan sama Aswatama adalah Dewi Subadra. Dewi Subadra adalah adiknya Batara Kresna dan istrinya Arjuna, yang disebut ya Dewi Rara Ireng. Dewi Rara Ireng, Dewi Subadra ditemuin pas lagi di tenda. Jadi pintu tendanya itu ditendang sama Aswatama sampai nibanin Dewi Subadra, dan saat itu pula Dewi Subadra mati. Karena ya namanya juga perawakan perempuan, ya kan, di KDRT-in gitu kan. KDRT terus lapor polisi kan, kayak gitu. Ya nggak kuat gitu kan, langsung kepalanya bocor, mati di tempat Dewi Subadra. Lalu ada yang mendengar kebisingan dari kejauhan, yaitu Dewi Srikandi, istrinya Arjuna juga. Dewi Srikandi ini adalah wanita. Aduh, di kejauhan kayaknya nih. Nah, sini deh. Gue kayaknya keringetan banget deh. Nah, gini dah. Jadi yang ditemukan yang selanjutnya adalah Dewi Srikandi. Dewi Srikandi adalah istrinya Arjuna yang jago memanah. Jagoan. Jadi ini tuh pahlawan wanita pada perang Bratayuda. Dewi Srikandi nemuin sang Madu itu ya, sang istrinya Arjuna juga telah mati. Kesel dia melihatnya, siapa yang membunuh, sedangkan Aswatama waktu itu memakai kayak topeng gitu, kayak tekos. Dewi Subadra ngamuk, akhirnya ditendang kan sama Dewi Subadra sama Dewi Srikandi. Kurang ajar, macet kalau dipaehan. Dipaehan siaku kaula.
Dewi Srikandi. Tapi Bambang Aswatama nggak melakukan apa-apa karena itu perempuan, ya kan? Diam aja dia gini. Tapi ternyata darah yang tadi bercucuran dari kepalanya Subadra itu terinjak oleh Dewi Srikandi, hingga Dewi Srikandi kepleset lalu kepentok, lalu kepalanya pun bocor, mati juga di tempat. Jadi Dewi Srikandi dan Dewi Subadra mati oleh Aswatama. Selanjutnya yang dibunuh oleh Aswatama adalah Raden Pancawala. Raden Pancawala adalah anaknya Prabu Yudhistira Raja Amarta, yang seharusnya turun tahtanya itu ke Raden Pancawala, tapi akhirnya turun tahtanya ke Raden Parikesit, cucunya Arjuna. Karena Pancawala telah mati di tangan Aswatama. Waktu itu Pancawala lagi tidur, tapi Aswatama menyelinap masuk ke perkemahannya, ngambil keris, langsung dicocok, mati. Pancawala mati di tangan Aswatama. Lalu Aswatama mengendap-endap lagi ke perkemahan selanjutnya. Ya, ke perkemahannya Raden Drestajumena, kesatria dari Pencalerja, anaknya Prabu Drupada. Jadi ini sebenarnya adalah dendam kesumatnya Bambang Aswatama, ya. Karena Raden Drestajumena, Resi Dorna mati. Padahal sebenarnya yang membunuh Resi Dorna itu bukannya Drestajumena, tapi arwahnya Bambang Ekalaya yang tersakiti oleh Resi Dorna. Tapi emang pakai wujudnya Drestajumena. Itu juga kan Drestajumena juga punya dendam kan sama Resi Dorna, karena bapaknya Drestajumena yaitu Prabu Drupada dibunuh sama Resi Dorna. Jadi saling bunuh-bunuhan. Bapaknya dibunuh Dorna, nah Dorna dibunuh Drestajumena, Drestajumena dibunuh Aswatama. Jadi membunuh-bunuhan itu. Makanya hindarilah dendam perdendaman, hiduplah damai perdamaian. Jangan sampai kamu itu adalah itu dia, itu pokoknya. Itu pokoknya dah. Yang penting saya damai gitu pokoknya. Gitu. Terus yang selanjutnya tadi Drestajumena. Lalu Bambang Aswatama mengendap-endap lagi ke perkemahan selanjutnya dan ditemukan yaitu ngomong nggak jelas banget. Yang ditemukan selanjutnya yaitu adalah seorang anak bayi orok yang masih kemerahan kulitnya, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Raden Parikesit, cucunya Arjuna, anaknya Raden Abimanyu, yang waktu itu ditaruh di kasur, sengaja ditidurin sama Dewi Utari, istrinya Abimanyu almarhum. Ditidurin, Parikesit lagi tidur, dan sengaja sama Arjuna itu di ujung kasurnya ditaruhin yang namanya diletakkan yang namanya panah Pasopati milik Arjuna. Sengaja ditaruh situ untuk perlindungan sang bayi, sang cucunya itu. Dari kejauhan Resi Batara Kresna udah memberi kode kepada sang bayi. Batara Kresna telah memberi kode kepada sang bayi dengan cara memantulkan cahaya dari mahkotanya, kalau nggak salah itu sih ada yang beberapa versi kayak gitu. Memantulkan cahaya dari mahkotanya sampai matanya Raden Parikesit itu silo. Akhirnya tuh dia nangis, namanya bayi kan, nangis nendang-nendang. Pas lagi mau dibunuh sama Aswatama, itu bayi nendang Aswatama. Pas lagi jatuh, lagi ngejengkang gitu ya. Kalau bahasa Sundanya mungkin tiko sewat gitu, tisoledat. Gue nggak tahu deh, pokoknya bahasa Sunda gimana itu. Karena gue orang Betawi, gue nggak tahu bahasa ngejeledak tuh apaan. Pas lagi ngejengkang begitu, panahnya Arjuna itu panah Pasopati udah nyutruk tuh begitu kan. Jadi cerot dan nuncep ke perutnya Aswatama. Akhirnya pun Aswatama mati di tangan anak kecil yang masih orok, yaitu Raden Parikesit. Dia tuh mati sama bayi, nggak tahu.
jalan matinya dia tuh sama bayi. Makanya kan, sama orang dewasa dia berantem kalah terus, bahkan sama bayi pun dia mati. Dia menang karena melawan orang yang tidur. Raden Dresajumena, Raden Pancawala, Dewi Subadra, Dewi Srikandi matinya sama dia karena lagi tidur dan lagi meleng. Kalau bahasa Betawinya meleng. Mungkin kalau bahasa Sundanya kabongohan mungkin ya. Itu pokoknya dah. Itu dia sejarah singkatnya dari Aswatama lahir hingga Aswatama mati. Oke, nextnya gue bakal nge-review tentang si wayangnya ini, Cikidot, Ciki Ngedot. Oke guys, halo guys, hello guys. Gue bagaimana sih modelnya? Nah, jadi balik lagi ke tadi, ini adalah Bambang Aswatama ya. Tadi sejarah singkatnya udah gue jelasin, sesingkat-singkatnya yang sepengetahuan gue. Kalau ada kesalahan gue dari cara gue review atau itu ceritanya kurang lengkap atau ceritanya ada kesalahan, mohon di komen, silahkan komen di kolom komentar apa kesalahan gue, nanti kita perbaiki gitu ya. Karena gue ini bukan dalang, gue hanya sekedar kolektor juga nggak kolektor amat ya kan, kolektor jual kalau gue udah bosan jual, tapi itu adalah nilai kecintaan gue terhadap wayang itu, khususnya wayang golek. Oke, sekarang gue bakal review tentang wayang ini. Jadi wayang ini adalah kreatannya Kang Atep Bratasena. Ya, sekali lagi Kang Atep Bratasena. Gue punya berapa wayang di sini dari Kang Atep Bratasena, yaitu seperti wayang golek Bima, wayang golek Arjuna, wayang golek Yudhistira, itu kreatannya Kang Atep Bratasena. Sama yang terakhir ini adalah Bambang Aswatama, buatan beliau juga, Kang Atep Bratasena. Jadi sebenarnya ini Aswatama gue beli tilas dalang. Kalau ini benar-benar tilas. Kalau yang lain kan yang kemarin kan baru gue beli. Nah, ini tilas bekas dalang ya. Itu dia dalangnya Bapak Dalang Abah Asep Rosdiana Sutisna dari Giri Mekara Harja. Masih ada labelnya. Oh iya. Oh, Giri Mekara Harja. Dan ini bajunya itu gue ganti ya. Kemarin bajunya tuh hitam, ditukeran sama Gatot Kaca. Gatot Kaca gue tuh kemarin bajunya merah. Cuma kurang pantes, kurang mentes gitu kalau bahasa sininya. Jadi gue ganti jadi Aswatama yang pakai baju warna merah. Karena dia tuh kan wataknya kan gitu dah ya. Berani tapi so paling berani gitu. Sebenarnya pengecut gitu kan. Namanya Kurawa kan pengecut semua gitu. Iya, ini Aswatama. Jadi buatannya Kang Atep Bratasena. Terus gue review ya, ini dari tudingnya, katanya tudingnya katanya terbuat dari fiber, tapi kalau menurut gue ini bambu, bukan fiber, tapi ini bambu yang tebal, bukan ada fiber ya. Ini kelihatan tuh soalnya tuh ini bambu. Kalau fiber tuh nggak gini, ini bambu. Dan kalau fiber tuh berat, ini enteng. Terus sampulitnya ruyung. Ya, sampulitnya ruyung. Udah, mungkin itu aja. Anting-antingnya ganti lengkap. Ukirannya bagus. Dan ini pakai Prada. Tapi Pradanya ini doang tuh. Ya, kelihatan kan pakai Prada ini. Ini pakai Prada. Dan ini udah berdebu karena gue pajang doang. Karena kalau gue mainin sayang, takutnya kena jatuh gitu kan, jeprak. Ada baret-baret, takutnya kan, namanya wayang mahal ya kan, satu wayang gitu dah pokoknya kalau beli wayang. Makanya gue kadang kalau beli wayang diomelin mulu, udah beli wayang mulu lu gitu kan. Jadi gue kalau beli wayang ngumpet-ngumpet. Padung prak. Itu dia sejarah singkatnya dari Bambang Aswatama. Mohon maaf kalau kurang lengkap, kurang serap di hati Anda semua, karena itulah semampu gua.
itu adalah itunya dia gitu, pokoknya lah gitu ya gitu. Mudah-mudahan kita pada sehat, mudah-mudahan kita dapat. Oh iya, BTW adik gue ulang tahun, gue minta doanya untuk adik gue hari ini yang ulang tahun ke 13 tahun. Gue minta doanya supaya panjang umurnya, banyak rezekinya, jadi anak yang soleh, jadi anak yang taat sama agama orang tua dan gue selaku abangnya. Dan juga semoga makin dewasa, makin bisa berpikir. Itu aja doa dari gue. Gue minta doa dari kalian semua untuk adik gue yang ulang tahun ke 13 tahun. Itu Cesar Mubarak. Oke, mungkin gitu aja dari gua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kepanjangan atau salah karena gua manusia, gua banyak salahnya. Kalau ya manusia, namanya manusia, bener banget bukan malaikat, salah banget bukan setan gitu kan, ya manusia gitu, salah ada benar gitu kan ya. Udah dah gitu pokoknya mah. Doain gua biar gemuk, biar sehat. Karena gua dijulukin atlet. Iya, antara tulang dan kulit gitu deh gue gitu ya. Kali ini mungkin gak jelas karena gue ini bikin konten dadakan gitu kan ya. Udah jam berapa ini? Udah jam 4:30, 5:30 karena mungkin gue gak tahu jam berapa ini karena di kamar gue gak ada jam. Mungkin juga gue bakal ada beberapa renov di kamar gue ini ya. Ntar kalau gue ini ya gitu dah pokoknya gue mau pakai pengedap suara, jadi kedap. Jadi kalau gua dengar musik sini jep musik sampai sendiri di sini pokoknya gitu gitu dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini gua kurang lebih udah udahin karena gua masih kangen sama kalian mungkin. Dan tonton terus, subscribe terus, like terus, share terus. Jangan pernah bosan nonton channel gua karena mungkin ya walaupun membosankan ya nonton channel gua itu aja kontennya, tapi ya gimana lagi gua gak bisa bikin konten baru. Gua nggak mau ngikutin konten orang lain seperti konten hampir gua keceplosan tuh. Namanya konten horor, konten prank dan segala macam. Gua nggak tertarik sama sekali tentang itu. Karena yang gue cari di sini adalah kenapa gue bikin YouTube adalah cara untuk gue ngomong habis sih, bukan gitu dah. Tujuan gue membuat YouTube adalah untuk menuangkan bakat gue dan kecintaan gue terhadap seni tradisi khususnya wayang golek. Tujuan gue itu hanya itu dan cuma itu. Jadi jangan aneh kalau di konten gue tuh di YouTube gue isi cuma wayang doang. Itu dah pokoknya. Gue dapet pepatah dari YouTuber ya, pasti semua penghuni YouTube juga pasti kenal dengan yang namanya. Gue baru nonton banget dari Bang Piki Pix gitu kan, katanya yang namanya analisis itu yang dihiraukan, yang penting YouTube itu ya gimana lu aja, karena YouTube lu konten lu jalanin kayak gimana pokoknya gitu kan. Yang penting sesuka hati lu aja gitu, dari judul, dari video, dari konten, yang penting jangan ikutin orang lain, itu intinya kan. Jadilah diri lu sendiri, jangan jadi orang lain gitu. Walaupun konten prank lagi rame ya kan, konten horor lagi rame, gue suka konten horor, gue sering nonton yang namanya Lentera Malam, gue sering nonton yang namanya ya macam-macam gitu. Bukan nggak suka sama konten kayak konten game, gue suka, tapi itu bukan jalur hidup gue, karena jalur hidup gue di wayang, jadi gue salurkan ya wayang. Gue suka nonton konten YouTuber gaming seperti Miao Au, Apip, Yulistian, atau Bang Wida Basudara dan yang lainnya. Gue kadang suka nonton karena menurut gue itu suatu hiburan yang sangat gitu dijelaskan kata-kata. Oke, segitu aja dari gue. Itu dia, semoga kalian suka. Oke, see you to the next video. Bye bye.